Kakak, Kak Hilmi, tolong. Aden, Aden. Hilmi di sini kabur tuh cari bantuan, tapi dia langsung kehalang sama sosok tinggi besar itu. Genderuwo itu langsung narik Hilmi dan ngangkat dia ke atas. Hilmi gemeteran di sini, takut banget. Kau akan jadi budakku. Enggak, lepasin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua, membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Seperti biasa, kita sebelum masuk ke dalam ceritanya, aku akan bacain dulu nih komentar-komentar kalian yang udah masuk ya, yang sudah hadir nih. Terima kasih buat Kak Weni Sahida. Makasih Kak Weni, semangat konten katanya. Makasih ya supportnya ya Kak. Terus ada Mbok Mang dari Bali. Makasih Mbok Mang. Ada Mas Tobib, ada Mas Alif ya, ada Kak Hani dari Bekasi, ada Mama Noval dari Brebes. Makasih Mama Noval udah hadir ya. Ada Kak Ika Homeda dari Sidoarjo, ada Bu Esther dari Jaksel. Makasih Bu Esther. Ada Mama Ndud dari Cirebon, ada Kak Ernawati dari Surabaya, ada Kak Yulianti, ada Kak Mega. Wah, makasih banget nih buat semuanya yang udah hadir, yang udah komen ya. Dan buat kalian yang baru hadir di channel ini, silahkan ya kita kenalan dulu yuk. Tulis di kolom komentar namanya siapa dan dari mana kotanya ya, agar kita makin kenal aja gitu. Dan oke, untuk cerita kali ini ada sebuah cerita tentang pesugihan dan penglarisan ya. Jadi ada sebuah keluarga nih yang terdiri dari bapak, ibu, dan dua anak ya, yang dia bingung, bosan dengan kemiskinannya yang selalu berlarut-larut tak pernah kunjung usai gitu. Penderitaan kemiskinan yang selalu menyiksa mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan sebuah pesugihan dan penglarisan, karena memang mereka ini punya usaha bakso ya, jualan bakso gitu. Apakah mereka berhasil dengan pesugihan itu menjadi kaya raya? Apakah mereka bahagia ketika mendapatkan kekayaan itu? Gimana caranya mereka melakukan pesugihan itu, dengan cara apakah? Terus bagaimanakah nasib mereka ketika merasakan itu semua? Penasaran gak dengan ceritanya? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu suasana kios bakso Pak Ham lagi rame nih. Salah satu pelanggannya ngedeket dan ngomong nih, "Pak Ham, saya pesan 3 porsi ya, tapi saya tinggal dulu, mau jemput anak dulu nih." "Oh siap mas, saus sama sambalnya bisa nggak mas?" Ya boleh pak, tapi saya tinggal dulu ya, bayarnya nanti pas saya ambil aja." Pelanggan itu langsung ngoyor nih pergi dan Pak Ham ngangguk aja tuh. Dan setelah itu Pak Ham lanjut melayani pembeli lain sambil ngebungkus pesanan yang tadi nih. Di belakang nih Bu Anis nih, istrinya lagi sibuk nyuci mangkok kotor. Pak Ham udah lama banget tuh jualan bakso, tapi baru 2 tahun terakhir kiosnya makin laris tuh. Gak perlu buka cabang, Pak Ham udah bisa dapat cuan banyak tiap harinya. Bu Anis juga giat bantuin dagang tuh, karena tiap minggunya dia bisa foya-foya dari hasil jerih payah mereka. Dan mereka ini punya 2 anak nih, namanya Hilmi yang udah kelas 2 SMA, sama Aden yang baru kelas 1 SMP. Kadang-kadang nih anak-anaknya juga bantuin tuh di kios, tapi nggak sering ya, cuma pas lagi slow aja gitu. Dan gak lama nih pelanggan yang tadi pesen 3 porsi bakso tuh balik lagi kan. Dia bayar pesanan tuh, ambil baksonya dan langsung pulang. Tiba-tiba ya Bu Anis nyamperin Pak Ham tuh, "Pak, mumpung belum sore banget, ke pasar dulu gih, giling daging buat bakso." "Iya bu, bapak ke pasar sekarang ya. Ini tolong jagain warung dulu ya bu." "Iya pak." Dan pas Pak Hamid mau berangkat nih, tiba-tiba Bu Anis buru-buru ngeloyor dan bisik-bisik tuh, "Pak, jangan lupa beli itu sekalian ya." Pak Hamid ngangguk nih, ngerti nih. Terus dia pergi ke pasar tuh. Wah, kira-kira apa nih ya? Itu apa coba? Kita lanjut aja ceritanya dulu ya. Dan Pak Hamid ngangguk ngerti tuh. Terus dia pergi ke pasar nih. Dan di pasar dia langsung ke lapak langganan beli daging sapi banyak tuh. Setelah itu dia lanjut ke tempat penggilingan. Sambil nunggu nih, dia jalan bentar ke tempat lain. "Pak, daging saya digiling kayak biasa ya. Saya mau beli ke yang lain dulu sebentar." "Oh iya pak."
Ternyata Pak Hamid mampir ke lapak nenek-nenek yang jualan kembang. Dia beli banyak kembang-kembangan sama beberapa dupa tuh. Setiap kali ditanya nenek itu, Pak Hamid cuma bilang buat nabur kuburan. Nek, saya beli kembangan sama dupanya ya, kayak biasa. Buat apa sih Pak? Kok sering banget beli kembang sama dupa? Ya biasalah Nek, itu buat nabur kuburan. Oh gitu ya. Setelah dibungkus kresek hitam nih, Pak Ham balik lagi ke tempat penggilingan tuh yang tadi. Bayar dan balik ke kios bawa belanjaannya tuh. Dan pas nyampe kios, dia lihat Bu Anis sama Hilmi lagi beberes karena jualan mereka udah ludes tuh sebelum maghrib. Semuanya udah habis Bu. Iya Pak, ini mau pulang. Ya udah sini Bapak bantuin beresin. Setelah semuanya beres nih, mereka langsung cabut pulang tuh. Rumah mereka deket banget tuh sama kios ya. Cuma beberapa menit naik motor. Pas nyampe rumah nih, mereka lihat Aden lagi asik nonton TV sendirian tuh. Hilmi langsung nyuruh Aden buat bantuin masukin barang-barang ke dapur. Setelah itu mereka semua rehat bentar dan lanjut mandi bergantian. Pak Hamid yang lagi nunggu giliran nih, duduk dulu di teras sambil ngopi kan. Waktu itu azan maghrib udah mulai kedengeran tuh. Tapi keluarga Pak Hamid emang jarang ya ngurusin urusan ibadah kayak gitu. Fokusnya lebih ke harta dan kesenangan duniawi aja tuh. Di sini jangan ditiru ya teman-teman ya. Dan setelah semuanya udah selesai mandi nih, giliran Pak Hamid tuh yang beranjak mandi juga. Kebetulan kopinya juga udah habis. Dan malam harinya nih, karena Bu Anis nggak masak, Pak Ham ngajak keluarganya makan di luar. Mereka pergi naik mobil Pajero tuh. Panas jobon jero ya. Enggak, ini Pajero beneran gitu kan. Ayo kita makan di luar aja. Ibu kan nggak masak, kata Pak Hamid nih ngajak tuh. Iya Pak, ibu juga pengen jalan-jalan. Nah akhirnya mereka pun semua langsung siap-siap tuh buat berangkat. Kebetulan malam itu juga malam minggu nih, jadi jalanan ramai banget. Di perjalanan Hilmi dan Aden ribut tuh minta makan sate. Hilmi bilang seperti ini nih, Pak aku pengen sate. Iya aku juga, Aden tuh bilang juga gitu kan. Oke, nanti kita makan sate deket taman ya, jawab Pak Ham tuh. Gak lama kemudian mereka pun sampai di taman dan langsung pesan sate. Dan setelah makan mereka mampir sebentar ke minimart karena Hilmi minta es krim tuh. Dan pas perjalanan pulang tiba-tiba di mobil mereka kecium bau busuk yang sangat nyengat banget. Bu Anis bilang nih, Pak ini bau apa ya Pak? Pak Hamid langsung aja tuh ngendus-ngendus kan, nyari sumber bau yang dibilang Bu Anis tuh. Ternyata dia juga kecium bau busuk itu. Gak cuma dia nih, Hilmi sama Aden juga pada nyium bau busuk yang sama. Baru aja mereka lagi bingung, tiba-tiba bulu kuduk mereka pada berdiri semua tuh. Soalnya dari dalam mobil mereka dengar suara cewek nangis sesenggukan gitu. Padahal di mobil itu cuma ada mereka berempat doang, tapi suara nangisnya jelas banget. Nah spontan mereka langsung saling tatap-tatapan tuh dengan muka yang panik kan. Semuanya merinding. Tapi gak lama suara itu ngilang itu aja, kayak gak pernah ada gitu. Mereka pun nih akhirnya ya gak mau ambil pusing kan, dan lanjut jalan pulang ke rumah. Pas lagi asik nyetir nih, tiba-tiba Pak Ahmad sama Bu Anis kaget banget. Karena apa coba? Soalnya ada bayangan putih yang nyelonong di depan mobil. Untungnya nih Pak Hamid masih bisa tetap fokus nyetir kan. Apa itu? Bu, lihat nggak Bu? Iya Pak. Apa ya Pak tadi putih-putih? Biarinlah, lanjut jalan aja. Nah, pas setibanya di rumah nih, Hilmi sama Aden langsung cabut ke kamar tuh. Tapi sebelum itu, Aden sempat bilang kalau pesanan ayahnya udah ditaruh di lemari dapur. Pak, itu plastik kresek hitamnya udah di atas lemari dapur ya, ucap Aden nih. Setelah itu Pak Hamid sama Bu Anis mulai ngolah bahan bakso kan. Ternyata nih ya teman-teman, usaha mereka itu bukan sukses karena kerja keras, tapi karena apa? Orang dalam. Bukan, melainkan ada unsur pesugihan dan penglarisan. Terus tumbalnya gimana? Tumbalnya itu dari korban kecelakaan di depan kios Pak Hamid tiap 4 bulan sekali. Jadi setiap 4 bulan sekali pasti ada tumbal nih di depan kiosnya Pak Hamid itu ya. Sementara nih ya, buat penglarisannya Pak Hamid ada trik sendiri nih. Kalian mau tahu nggak triknya seperti apa? Tapi jangan ditiru ya. Dia campurin sesuatu ke adonan bakso itu. Habis selesai masukin daging giling ke wadah nih, Pak Hamid ngambil kresek hitam yang tadi dibilang Aden tuh. Pas dibuka, ternyata isinya lalat mati segerombolan tuh. Jadi lalat mati banyak banget seplastik gitu tuh. Pak Hamid nyuruh Bu Anis buat ngeblender lalat itu.
Ih, jijik ya. Bu, tolong lalatnya di blender ya. Iya pak. Nah terus nih, lalat itu dicampurin ke adonan daging sapi yang udah digiling tadi. Pak Hamid juga nambahin tuh bubuk yang dia dapat dari dukun ya, biar nggak kecium bau lalat di daging baksonya. Sebenarnya aku penasaran ya, dari mana dapatnya lalat sebanyak itu? Sekantong plastik gede mati semua tuh di mana dapatnya gitu? Ada nggak sih emang? Oke, kita lanjut aja ke ceritanya ya. Setelah selesai urusannya tuh, Pak Hamid nyimpen dulu adonannya buat dimasak besok. Dia juga nyuruh Bu Anis buat tidur duluan tuh. Sana bu, udah tidur dulu aja, nanti dimasak besok. Iya pak, kalau gitu ibu tidur dulu ya. Iya bu. Sementara itu di kamarnya nih, Aden nggak bisa tidur tuh. Nggak tahu kenapa ya, dia ngerasa panas banget. Akhirnya dia pun memutuskan ya buat main HP kan, scrolling Instagram, TikTok gitu kan. Tiba-tiba nih, Aden kaget dengar suara ketukan di jendela kamarnya. Duk, 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 duk. Aden langsung nengok ke arah jendela tuh. Penasaran kan? Dia pun bangkit dan ngelihat keluar. Pas jendela dibuka, betapa kagetnya Aden. Di situ ada kuntilanak dengan muka serem banget, mata melotot dengan bola mata putih semua nih, rambutnya acak-acakan, pakaiannya putih, kotor, penuh darah dan baunya busuk banget. Aden cuma bisa bengong nih di sini, badannya kaku nggak bisa gerak. Dia pun langsung pingsan tuh di tempat ya. Gedebuk gitu. Aden tumbang tuh di kamarnya. Nggak ada yang tahu nih di sini nih. Di kamar sebelah ya, Hilmi nih lagi asyik tuh main game. Tapi tiba-tiba dia ngeliat bayangan putih lewat bareng angin kenceng yang masuk ke kamarnya. Hilmi kaget di sini nih, langsung berhenti main game tuh, merinding kan. Dia mutusin buat tidur aja lah gitu kan. Baru aja dia ngumpet di balik selimutnya nih, tiba-tiba selimutnya kayak ada yang narik gitu tuh. Hilmi langsung gemeteran kan di sini, jantungnya deg-degan banget tuh. Gak lama kemudian dia kaget lagi nih, karena apa coba? Karena ya ada tangan pucet nih, tangannya pucet banget tuh, narik selimutnya tuh. Hilmi udah takut banget di sini tuh, nampaknya nggak karuan kan. Apa itu? Malam itu dia pun pingsan di atas tempat tidurnya. Nah, selama Pak Hamid menjalani pesugihan nih, keluarganya memang ya selalu diganggu sama teror-teror aneh seperti itu. Pak Hamid juga beranjak ke ruang ritual kan, nyalain kemenyan dan mulai baca-baca mantra tuh. Tiba-tiba angin kenceng masuk ke ruangan, bikin dia merinding tuh, tapi udah biasa kan. Pak Hamid coba nekat tuh ngelawan rasa takutnya itu. Bau kemenyan langsung nusuk ke hidung tuh, dan Pak Hamid ngeliat bayangan hitam sama asap yang masuk ke ruangan itu. Gak lama, bau busuk kayak bangkit tikus itu nyebar nih ya. Aneh banget nih, asap itu ngelilingi Pak Hamid tuh kan, terus berubah jadi gerombolan lalat. Nah singkatnya nih, ritual pun udah selesai kan. Pak Hamid kemudian ya nonton bola tuh, nonton TV ya kan, karena masih belum ngantuk, meskipun badan udah capek banget nih. Angin dingin masuk ke rumah tuh, bikin suasana makin mencekam. Pak Hamid ngelihat lagi nih bayangan hitam yang masuk ke dalam ruangan. Sontak di sini Pak Hamid kaget banget tuh, tapi ya dia cuek aja tuh, nggak terlalu mikirin itu karena merasa udah biasa gitu. Nah, abis acara bola kelar nih, Pak Hamid di sini mulai ngantuk kan, dan posisinya udah PW banget di sofa depan TV. Jadi malas banget tuh buat bangun ya. Dalam melamunannya ini, Pak Hamid keinget masa kelamnya itu tuh. Tepat 2 tahun yang lalu ya, saat keluarganya lagi terpuruk-puruknya nih. Oke, kita flashback dulu ya ke 2 tahun yang lalu nih. Pagi itu Pak Hamid sibuk sendiri nyiapin dagangan nih. Hilmi sama Aden mulai merengek tuh minta uang saku yang lebih. Tapi Bu Anis gak ngasih dong, karena ya duit mereka juga pas-pasan kan. Bu, aku minta uang lagi dong. Masa segini aja? Kan kurang bu. Iya bu, aku juga. Tambahin lagi dong uang sakunya. Udah terima aja berapa yang ada. Ibu gak punya uang lebih. Udah sana buruan berangkat, nanti telat loh. Ya udah deh, Pak, Bu, kita berangkat dulu ya. Setelah Hilmi sama Aden berangkat tuh, Bu Anis malah ngomel nih ke Pak Hamid karena hasil dagangannya selalu sedikit tuh. Kebutuhan rumah udah habis semua kan, sementara dagangan gak laku-laku. Pak Hamid yang udah kesel ngebales marahin Ibu Anis tuh. Kenapa gak bantu dagang juga biar tahu gimana susahnya jualan. Pak, lihat tuh anak-anak, uang sakunya kurang. Kasihan mereka pak. Lagian bapak duitnya dikit mulu. Kebutuhan rumah juga udah habis semua. Ibu kira jualan itu gampang? Emangnya bisa rame terus?
akhir-akhir ini dagangan gak laku, Bu. Lagian kenapa ibu gak bantu aja sih, Bu? Bantu bapak gitu dagang biar tahu gimana susahnya. Halah, malah nyalain ibu sih, Pak. Bu Anis nih cuek tuh dan langsung masuk ke kamar kan. Melihat tingkah istrinya, Pak Hamid cuma bisa ngelus-ngelus dada ya dan ngambil napas panjang tuh. Ya ampun, ibu. Waktu itu nih Pak Hamid memang pusing banget tuh sama penghasilannya yang makin seret. Ditambah Bu Anis yang muring-muringan terus gitu kan, cerewet banget mulutnya. Dia pun akhirnya nyelesain persiapan dagang tuh. Dan begitu semuanya siap, Pak Hamid memutuskan buat langsung berangkat dagang aja. Tapi ya kayak hari-hari sebelumnya nih, kiosnya sepi pembeli. Padahal Pak Hamid udah dagang dari lama banget. Tapi entah kenapa makin kesini tuh makin tambah sepi gitu. Pak Hamid nih makin pening kan. Kalau inget permintaan Bu Anis yang baru-baru ini nih, Bu Anis panas tuh lihat temen-temennya pamer mobil dan perhiasan gitu kan. Bu Anis nuntut Pak Hamid buat beliin dia barang-barang mewah itu. Pak Hamid makin pusing dong. Gimana ceritanya ya? Jualan bakso aja gak laku, beli mobil perhiasan, gimana ceritanya? Gak nyampe tuh otak perhitungannya ya. Pak Hamid makin pusing tuh mikirin gimana caranya cari uang buat mewujudkan keinginan istrinya itu. Soalnya ya katanya kalau gak diturutin nih, Bu Anis bakal jarang-jarang kasih jatah di ranjang gitu. Waduh, kasihan si Joni kan. Waktu itu Pak Hamid cuma bisa nyentuh istrinya sebulan sekali di ranjang. Penuh dong ya, sebulan sekali doang keluarnya. Oke, kita lanjut ceritanya. Saat lagi melamun di kiosnya yang sepi nih, tiba-tiba datang pelanggan tuh. Ternyata itu kawan lama nih Pak Hamid, temannya Pak Hamid ya, yaitu namanya Pak Dio. Teman sekolahnya yang udah lama banget gak ketemu nih. Dan kabar terakhir ya, dia nikah sama cewek dari luar daerah. Dan mereka pun ngobrol nih panjang lebar tuh. Apalagi sekarang Pak Dio kelihatan sukses banget, datang pakai mobil. Loh, Dio ya? Hamid? Ternyata ini warung kamu? Iya Dio, duduk dulu. Bentar, aku buatin baksonya ya. Iya Mid, makasih. Nah, beberapa saat kemudian Pak Hamid nyamperin Pak Dio tuh. Karena kiosnya lagi sepi nih, mereka pun ngobrol-ngobrol tuh. Dulu nih, mereka memang deket banget kan. Pak Hamid akhirnya curhat tuh tentang masalah keuangannya dan minta saran dari Pak Dio gimana caranya biar cepet kaya kayak Pak Dio ini. Ngeliat kondisi temannya itu, Pak Dio pun ngasih saran buat mencoba jalani pesugihan dan penglarisan itu. Yah, kayak ginilah yuk keadaan aku. Warung bakso sepi, pendapatan seret. Udah gitu istri aku sering ngomel-ngomel lah, jatah jadi kurang. Gimana ya yuk biar kayak kamu nih bisa sukses kayak gitu? Kasih tahu dong caranya gimana. Kamu mau kayak aku kayak gini? Ya mau lah, siapa sih orangnya yang gak mau sukses? Ya, bentar Mit. Tapi ini beneran kamu mau kayak aku kayak gini? Ya beneran dong Mit. Emangnya gimana sih? Emang kamu mau ngejalanin pesugihan dan penglarisan? Hah? Pesugihan? Jadi kamu selama ini bisa kayak gini karena pesugihan? Ya gimana lagi Mit? Sekarang apa-apa mahal. Istri selalu marah-marah. Waktu itu aku nganggur, terpaksa deh. Ya aku jalanin pesugihan. Tapi nanti tumbalnya gimana? Kayak gitu kan pasti ada tumbalnya kan? Siapa bilang pakai tumbal? Aku udah belasan tahun-tahun jalanin pesugihan, aman-aman aja kok. Malah hidup aku enak, banyak duit lah. Apapun yang aku mau jadi gampang banget tuh dapetinnya. Nanti ya, kalau kamu jalani ini nih, dijamin deh kamu bakal banyak uang dan sukses. Nah, Pak Hamid di sini mikir sejenak tuh. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Karena setelah ini Pak Dio bakal pergi lagi ke kota dan entah kapan lagi baliknya kan. Soalnya dia udah pindah ke sana. Akhirnya ya, Pak Hamid di sini pun setuju tuh buat coba tawaran Pak Dio ini. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, aku akan coba jalan pesugihan itu. Siapa tahu berhasil ya. Nah, gitu dong. Nanti kita bisa sukses bareng-bareng. Tapi caranya gimana tuh? Terus alamat ke dukun yang bisa kayak gituan tuh di mana? Oh, itu mah nih alamatnya. Tapi maaf ya,
aku gak bisa nganterin. Aku cuma bisa ngasih alamat ini. Nanti kamu datang sendiri aja ya. Oh, iya deh, gak apa-apa deh. Makasih banyak ya, Di. Nanti aku kesana sendiri aja deh, gak apa-apa. Nah, akhirnya nih, setelah Pak Dio ngasih alamat dukun itu, Pak Hamid pun ngasih gratis bakso yang dipesan Pak Dio sebagai gantinya kan. Setelah Pak Dio nyerahin bakso tanpa minta bayaran nih, dia bilang, ya udah kalau gitu, ini baksonya gak usah bayar yuk. Anggap aja tanda terima kasih aku karena kamu udah ngasih alamat dukun itu. Ya udah, makasih ya, Mit. Kalau gitu, aku minta nomor HP kamu dong. Biar gampang nanti kita kabar-kabarannya. Oh iya ya, ini catat. Nah, abis ngobrol-ngobrol bentar nih, Dio pun gak lupa buat minta nomor HP Pak Hamid kan, biar bisa kabar-kabaran juga nantinya. Setelah itu Dio pamit ya. Terus Pak Hamid ngucapin terima kasih buat saran gaib nih, yang mungkin bisa bikin cepet kaya. Mit, kalau gitu aku pamit dulu ya. Ini baksonya enak banget loh, serius. Makasih yuk. Tapi jangan lupa kapan-kapan mampir lagi ya. Ajak tuh bini sama anak kamu. Siap deh. Ya udah, aku jalan dulu ya. Dan Pak Dio pun akhirnya pergi tuh jalan kan. Terus Pak Hamid ini kemudian duduk lagi tuh sambil mantengin alamat dukun yang dikasih sama Dio. Pas dilihat-lihat ternyata nih dia tahu daerahnya. Tapi sebelum pergi nih Pak Hamid pun minta izin dulu sama istri dan anak-anaknya tuh. Singkat cerita ya, pada malam harinya Pak Hamid ngumpulin keluarganya nih, Bu Anis, Halim, dan Aden buat diskusi soal tawaran itu tuh, pesugihan dari Dio. Tadi siang Bu, pas di warung, Bapak ketemu teman lama. Dia nawarin penglarisan gitu. Bapak juga udah dikasih alamatnya. Nih, menurut Ibu gimana? Emangnya beneran bisa bikin cepet kaya ya Pak? Iya Bu, teman Bapak juga udah nyobain tuh juga. Sekarang dia sukses banget Bu. Tapi resikonya gimana Pak? Kali itu mah tenang aja Bu. Katanya sih ya resikonya kecil. Oh gitu ya. Ya udah deh Pak, Ibu setuju. Ya cobain aja dulu kan. Barangkali kita bisa sukses juga kayak teman Bapak itu. Sementara Halim sama Aden nih yang nggak ngerti apa-apa, cuma ya udahlah ngikutin aja kan. Yang penting mereka nanti dapat uang jajan lebih kalau beneran sukses. Namanya juga anak-anak gitu kan, belum mikir tuh, belum bisa ada penolakan kan. Ya udah ngikut aja ya kan, mau bagaimana orang tuanya kan. Setelah semuanya setuju nih, mereka pun bubar tuh karena udah larut malam. Mereka langsung masuk kamar, udah pada ngantuk kan. Dan singkat cerita, besok paginya Pak Hamid gak jualan nih. Dia bawa uang simpanannya buat berangkat ke tempat dukun itu. Sebelum pergi dia pun sarapan dulu karena perjalanan bakal cukup jauh. Bu, hari ini Bapak gak dagang dulu ya? Mau ke alamat itu? Iya Pak, hati-hati di jalan ya. Iya Bu, Bapak pakai uang simpanan dulu ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Pak. Ya semoga nanti berhasil, biar kita bisa dapat uang lebih banyak lagi. Nah akhirnya nih setelah sarapan Pak Hamid pun pamit. Terus pergi naik motor sendirian tuh. Jaraknya memang lumayan jauh ya, tapi akhirnya dia sampai juga nih di alamat yang dikasih Dio. Pas nyampe dia pun langsung ketuk pintu tuh. Tok 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 tok. Permisi Mbah, kata Pak Hamid nih. Pintu pun terbuka nih. Krak. Ya, ada apa? Kamu datang ke sini? Saya mau ketemu Mbah Gondok. Apa bener ini rumah Mbah Gondok? Ya, masuk aja. Kita ngobrol di dalam. Mereka berdua pun masuk ke rumah tuh. Di dalam Pak Hamid langsung cerita kalau dia pengen jalani pesugihan dan penglaris buat usaha baksonya. Jadi gini Mbah, saya kan punya usaha jualan bakso. Dan akhir-akhir ini dagangan bakso saya sepi Mbah. Akhirnya kan pendapatan saya jadi seret gitu. Terus kebutuhan keluarga saya juga makin meningkat. Saya bingung Mbah. Terus saya ini dikasih alamat sama teman saya buat ngelakuin pesugihan kayak gini. Bisa Mbah? Oh begitu. Kamu jualan bakso ya? Gimana kalau kita gabungin keinginan kamu jadi satu pesugihan saja? Ya gak masalah Mbah. Yang penting aku bisa sukses dan kaya raya. Tapi sebelum itu kamu harus bayar mahar dulu. Kira-kira berapa ya Mbah maharnya? 4 juta saja. Mahal banget Mbah. Ini gak bisa ditawar? Gak bisa. Kalau nggak mau, ya udah, silakan pergi saja.
Ya udah deh Mbah, saya setuju. Ini Mbah uangnya 4 juta. Oke. Setelah ini kita langsung aja mulai ritualnya. Mereka pun menuju ruang ritual di dalam rumah nih. Masuk ke ruangan itu, Pak Hamid mulai ngerasa ragu kan. Tapi karena tekadnya buat jadi kaya, dia beraniin diri tuh. Di ruangan itu udah ada sesajen dan kemenyan. Mbah Gondok namanya nih ya, kita sebut saja Mbah Gondok, duduk di depan sesajen dan mulai bakar kemenyan. Asapnya mengumpul tuh. Sambil baca mantra, tiba-tiba angin kencang masuk ke ruangan itu, bikin suasana makin mencekam. Meski masih siang hari nih, Pak Hamid mulai merinding tuh. Bulu kuduknya berdiri. Dia ngelihat asap hitam masuk ke ruangan. Bau busuk langsung tercium tuh. Asap itu berubah jadi sosok tinggi besar menyeramkan, dengan mata merah menyala dan tubuh dipenuhi dengan bulu yang hitam-hitam lebat gitu. Pak Hamid gemeteran tuh lihat sosok itu. Siapa sih orang yang gak gemeteran kan? Mbah Gondok kelihatan ngobrol nih sama sosok genderuwo itu, tapi Pak Hamid gak ngerti bahasanya. Setelah ngobrol sebentar nih, genderuwo itu pun menghilang entah kemana. Dan singkatnya nih, setelah ritual selesai, Mbah Gondok ngasih Pak Hamid sebungkus bubuk rahasia. Isinya nih gede banget ya. Dia nyuruh Pak Hamid buat campurin bubuk itu ke adonan bakso bareng lalat 1 kresek kecil yang udah di blender dulu. Dijamin katanya nih, dagangannya bakal laris manis. Ini bubuk rahasia. Nanti kamu campurin ke adonan bakso yang kamu buat. Tapi jangan lupa, lalat 1 kresek di blender dulu ya. Baru nih ditabur bubuk ini. Dijamin laris manis. Baik Mbah, saya paham. Tapi sebagai gantinya, pesugihan itu bakal minta tumbal tiap 4 bulan sekali. Tumbal Mbah? Kata teman saya nggak ada tumbalnya Mbah. Ya tenang. Dengerin dulu. Tumbalnya bukan dari keluargamu, tapi dari orang yang kecelakaan di depan kiosmu nanti. Gak cuma itu, kamu juga harus jalani ritual tiap malam. Jangan sampai kelewat. Tiap malam ya Mbah? Iya, tiap malam. Jangan sampai kelewat 1 malam pun. Ya udah deh Mbah. Baik kalau gitu. Saya paham. Kalau gitu ini udah selesai semua kan? Iya, sudah. Silakan, kamu boleh pergi. Kalau gitu saya pamit pulang ya Mbah. Terima kasih banyak ya Mbah. Ya, silakan. Dan Pak Hamid nih akhirnya langsung pulang ke rumah tuh karena udah sore. Dia gas motornya buru-buru tuh, cepet banget biar sampai rumah kan. Dan singkatnya nih, setelah sampai di rumah, Pak Hamid cerita singkat soal apa yang dipesenin Mbah Gondok. Dia langsung bagi tugas nih. Aden disuruh cari lalat, Hilmi bantuin dagang abis pulang sekolah, dan Bu Anis bantuin bikin adonan bakso pakai resep baru itu. Mereka nih langsung ngumpul di ruang keluarga nih. Gimana Pak tadi Pak? Udah ketemu dukunya? Ya udah Bu, tadi Bapak dikasih bubuk rahasia. Katanya nanti dicampur ke adonan bakso Bu. Tapi katanya juga kita harus cari lalat Bu. Di blender gitu baru dicampur. Lalat? Di blender? Masa pakai lalat Pak? Ih, jijik banget. Ya emang kayak gitu Bu katanya. Ya udah sih, kita ikutin aja. Yang penting kan pengen kaya kan. Iya sih Pak. Tapi itu beneran pakai lalat Pak, nggak pakai apa gitu yang lain. Ya udah, gimana? Kita mau jadi kaya nggak? Iya. Jadi gini Bu, kita bagi tugas. Ibu bantuin bikin adonan bakso pakai resep baru ini. Terus Aden cari lalat 1 kresek hitam ya. Dan Hilmi abis pulang sekolah bantu dagang. Iya Pak. Mereka semua pun akhirnya setuju tuh. Pak Hamid lalu keluar kamar mandi buat mandi kan, karena udah sore dan badan lengket banget tuh. Setelah nurutin semua yang disaranin Mbah Gondok nih, beneran nih dagangan bakso Pak Hamid pun laris manis. Campuran lalatnya nggak kecium sama sekali. Dan setiap 4 bulan nih ya,
pasti ada kecelakaan di depan kiosnya itu, dan korbannya selalu meninggal di tempat. Tapi nggak ada yang curiga tuh sama Pak Hamid, karena alasan kecelakaan selalu masuk akal. Misalnya nih, pengendara mabuk atau ngebut gitu. Nah, kita kembali ke masa sekarang ya, flashbacknya udah selesai nih. Dan pagi itu Pak Hamid nih dibangunin Bu Anis karena ketiduran di sofa depan. "Pak, bangun Pak." Iya Bu. Ayo Pak, siap-siap." Iya Bu." Setelah itu mereka pun lanjut aktivitas masing-masing nih. Hilmi dan Aden berangkat sekolah, sementara Pak Hamid dan Bu Anis siap-siap buat dagang bakso di kios. Seperti biasa nih ya, dagangannya laris manis tuh. Dan siang itu Hilmi pulang sekolah dan langsung bantu dagang, karena Pak Hamid harus pergi ke pasar. Aden pergi cari lalat, dan warung nih makin rame nih. Aku penasaran ya sama Aden ya, di mana sih dapat lalat sebanyak itu? Aden carinya di mana sih? Tempat rongsok atau tempat sampah atau tempat apa? Terus nangkapnya gimana? Lalat kan susah ya nangkapnya ya. Enggak bercanda. Ya cuma penasaran aja ya. Dan di tengah kesibukan mereka nih, tiba-tiba ada suara motor kecelakaan di depan kios. Buak! Semua orang langsung pada nengok tuh ke jalan dan nyamperin nih. Ternyata ada motor kecelakaan tunggal. Pengendara diduga ngebut tuh. Terus tiba-tiba ada kucing lewat. Jadi dia ngerem mendadak dan nabrak pembatas jalan. Motor ringsek parah tuh. Dan korban diduga meninggal seketika itu juga di tempat. Korban nih langsung tuh dibawa ke rumah sakit. Tapi para pembeli masih lanjut makan tuh setelah itu. Dan setelah dagangan habis ludes nih, Bu Anis dan Hilmi beres-beres buat pulang karena hari udah sore. Setelah kios tutup, mereka pun langsung balik ke rumah. Dan ternyata Pak Hamid udah duluan nyampe tuh. Saat itu kelihatan Pak Hamid lagi duduk santai di teras rumah sambil ngopi. "Bapak kok udah nyampe rumah? Nggak balik ke kios lagi?" "Iya Bu, Bapak capek. Lagian udah ada Hilmi yang gantiin." "Tapi tadi kita kewalahan Pak, yang beli banyak banget." "Tapi habis semua kan?" "Udahlah, gak usah dipermasalahin." Bapak ini. Dan malamnya nih, Bu Anis lagi sibuk nih bikin adonan sendirian di dapur, karena Pak Hamid lagi asik nonton TV. Tiba-tiba Bu Anis ngerasa merinding tuh, kayak ada yang megang kakinya. Tapi pas lihat ke bawah gak ada apa-apa. Dia nyoba cuekin aja tuh. Tapi gak lama kemudian dia dengar suara geraman jelas banget di telinganya tuh. Bu Anis langsung celingak-celinguk nyari sumber suaranya tuh, tapi nggak nemu apa-apa di sini. "Pak, Bapak!" teriak Bu Anis nih. Pak Hamid pun langsung lari ke dapur nih pas dengar Bu Anis memanggil tuh. Ada apa sih Bu, kok teriak-teriak?" "Sini Pak, temenin Ibu takut." "Takut kenapa sih Bu? Bapak lagi asik nonton bola nih, lagi seru banget tahu." "Udah Pak, sini aja napa?" Yaudah, sini biar Bapak bantu." Gak kerasa nih, malam pun udah makin larut kan. Pak Hamid dan Bu Anis akhirnya selesai bikin adonan. Pak Hamid balik lagi tuh nonton TV, sementara Bu Anis balik ke kamar mandi buat cuci kaki sama muka, karena udah belepotan sama adonan tuh kan. Dan pas lagi di kamar mandi nih, tiba-tiba Bu Anis dengar suara kayak ada orang yang lagi nyapu halaman belakang. Karena penasaran, setelah buang air kecil nih, dia pun langsung ke belakang. Begitu buka pintu belakang, Bu Anis langsung kaget banget. Karena apa? Karena ada sosok kuntilanak dengan rambut panjang acak-acakan nih. Matanya melotot tajam ke arahnya. Bu Anis di sini langsung diam, badannya kaku nggak bisa gerak, dan akhirnya dia pun pingsan. Gebuk. Sementara itu, Pak Hamid khawatir nih, karena Bu Anis lama banget tuh gak balik-balik. Padahal tadi bilangnya cuma mau buang air kecil dan cuci muka. Akhirnya dia pun nyusul ke belakang tuh, takut terjadi ada apa-apa. Dan bener aja nih, pas nyampe belakang, Bu Anis udah terkapar di lantai. Pak Hamid langsung teriak manggil Hilmi buat bantuin. "Hilmi! Cepetan sini, bantuin Mi." "Iya Pak." Hilmi pun langsung lari dari kamarnya ke belakang tuh. "Ibu kenapa Pak?" "Udah, ini bantu angkat dulu." Akhirnya Bu Anis pun diangkat dan dibawa ke kamar tuh. Pak Hamid ngolesin minyak kayu putih, dan beberapa saat kemudian Bu Anis pun tersadar. "Hil, ambilin air putih buat ibu ya." "Iya Pak." Hilmi pun langsung ke dapur tuh buat ambilin air putih. Tapi pas mau balik lagi ke kamar, dia dengar suara langkah kaki di belakangnya. Serak.
Hilmi langsung noleh ke belakang tuh, tapi nggak ada apa-apa di sini. Ya dia pun merinding kan, dan akhirnya ya dia pun lanjut tuh ngasih air putih buat ibunya. Ini bu, diminum airnya. Makasih ya nak. Bu Anis pun langsung minum air putih itu pelan-pelan nih, dan mulai ngerasa tenang tuh. Setelah itu Pak Hamid nyuruh Bu Anis buat tidur aja, karena ngiranya Bu Anis kecapean, makanya sampai pingsan. Dan singkat ceritanya nih, pada suatu hari Pak Hamid bikin kesalahan fatal tuh. Pada malam itu harusnya dia ngelakuin ritual setelah nyampur adonan bakso lalatnya, tapi dia ketiduran di sofa. Bu Anis, Hilmi, dan Aden udah tidur lebih awal. Dan paginya nih Pak Hamid baru sadar kalau dia belum ngelakuin ritual. Tapi dia pikir nih, gak apa-apa, paling cuma sekali doang gitu kata Pak Hamid. Dia gak cerita ke Ibu Anis soal kelelanya itu, dan lanjut masak adonan baksonya. Singkatnya nih, setelah selesai masak mereka langsung ke kios. Hari itu ramai banget nih, baru buka udah ada 20 orang duduk di meja. Tapi gak lama salah satu pembeli teriak dan muntahin baksonya, disusul pembeli lain yang juga kaget. Ternyata mereka nemuin lalat-lalat di bakso itu. Gak cuma satu loh, tapi semua bakso penuh dengan lalat. Orang-orang langsung ngamuk tuh dan nuduh Pak Hamid nipu. Kericuhan pun terjadi nih. Apa-apaan ini? Cici banget. Kenapa banyak lalat di baksonya? Kalian nipu ya? Pakai lalat di adonan? Tenang semua. Ada apa ini? Ada apa? Nih lihat, baksonya banyak lalat. Iya parah banget. Banyak lalat kayak gini. Nggak sehat. Jangan-jangan pakai pengarisan ya? Iya juga ya. Wah nggak bener ini. Kita bawa ke polisi aja yuk. Hei, jujur kalian pakai pesugihan kan? Tenang bapak-bapak, ibu-ibu semua tenang. Saya bisa jelasin semuanya nih. Alah udah gak usah banyak alasan. Ayo kita laporin aja dia, ayo kita laporin. Nah RT setempat akhirnya pun dipanggil tuh buat mediasi kan. Pak Hamid dan Bu Anis masih gak ngaku kalau pakai pesugihan, tapi mereka tetap ditangkap atas tuduhan penipuan dagang dengan bahan gak higienis, dan sementara ditahan di sel tuh. Hilmi sama Adin kaget banget pas tahu Pak Hamid sama Bu Anis ditahan. Kiosnya juga ditutup sama polisi tuh. Hilmi, Aden, itu orang tua kalian ditahan di kantor polisi. Kenapa emangnya bu? Itu katanya udah ngelakuin penipuan pakai pesugihan. Bapak, ibu. Hilmi sama Aden langsung sedih banget tuh karena ortu mereka sekarang harus ada di sel. Akhirnya mereka nih tinggal sendirian di rumah sementara nunggu sidang buat Pak Hamid sama Bu Anis selesai. Tapi nih ya, malah kejadian buruk menimpa keluarga mereka. Sosok pesugihan marah ke Pak Hamid gara-gara ngebatalin perjanjian. Malam itu nih, Hilmi sama Aden lagi sendirian di rumah, masing-masing di kamar tuh. Hilmi tiba-tiba mimpi buruk. Di mimpinya, dia ada di istana tuh. Terus ngelihat Aden di sana, dikurung dan tubuhnya dirantai. Wajahnya nih pucat, sedih dan penuh darah. Hilmi ngeri banget di sini. Dia coba manggil Aden, tapi kayaknya Aden gak denger toh. Beberapa saat kemudian Hilmi pun kebangun tuh karena kaget kan. Dia khawatir banget sama Aden, makanya langsung ngamperin ke kamarnya Aden tuh. Pas dia sampai di kamar Aden, dia kaget setengah mati. Karena apa? Karena di sini Aden wajahnya pucat banget dan ada sosok genderuwo lagi mencekik leher Aden. Aden berontak di sini, tapi karena sesak nafas dia pun akhirnya tewas di tangan genderuwo itu dengan mata melotot tajam dan lidah menjulur keluar. Kak Hilmi, tolong. Aden. Hilmi di sini kabur tuh cari bantuan, tapi dia langsung kehalang sama sosok tinggi besar itu. Genderuwo itu langsung narik Hilmi dan ngangkat dia ke atas. Hilmi gemeteran di sini takut banget. Kau akan jadi budakku. Enggak, lepasin aku. Di sini genderuwo itu cuma bisa ketawa terus tuh, terus ngelemarin Hilmi ke lantai tuh, dan kepalanya kebentur tembok keras banget. Duar, kepala Hilmi ngeluarin darah yang banyak banget dan dia tewas saat itu juga.
Singkat cerita nih, besok paginya ada tetangga datang bawa makanan, tapi nggak ada yang nyaut tuh Hilmi maupun Aden. Akhirnya dia pun masuk rumah nih, dan betapa kagetnya dia ngelihat dua bersaudara itu udah tewas tergeletak di dalam rumah. Dia langsung teriak tuh minta tolong warga sekitar. Semua orang datang bantu ngurus pemakaman mereka nih akhirnya. Ada perwakilan yang ngabarin ke Pak Hamid dan Bu Anis di penjara. Pak Hamid, Bu Anis, saya mau ngabarin. Ada kabar apa, Pak? Itu Hilmi sama Aden meninggal dunia, Pak, Bu. Mereka ditemukan di rumah udah tewas bersimbah darah. Pak, anak kita Hilmi, Aden. Mereka yang dengar berita itu langsung kaget tuh. Sekujur tubuhnya rasanya lemes banget. Mereka nangis gak nyangka anak-anaknya meninggal dengan cara yang tragis. Singkat cerita nih, setelah 1 hari masih sedih tuh karena kabar kematian anak-anaknya. Pak Hamid dan Bu Anis juga kena teror di balik jeruji besi. Suatu malam nih di dalam sel, Bu Anis melamun karena masih kepikiran anak-anaknya yang udah meninggal kan. Begitu juga dengan Pak Hamid. Tapi tiba-tiba nih di sini mereka dikagetin sama bayangan hitam yang muncul dan masuk ke tubuhnya Bu Anis. Setelah itu Bu Anis kesurupan. Kau harus menanggung akibatnya sendiri, ucap sosok itu nih di tubuh Bu Anis. Siapa kamu? Jangan ganggu aku. Akulah sesembahanmu, sosok yang sudah bikin perjanjian sama kamu. Nah di sini Bu Anis yang kerasukan itu langsung mencekik leher Pak Hamid sampai sesak napas tuh. Lehernya tersayat sama kuku Bu Anis yang tiba-tiba panjang dan tajam hingga ngeluarin darah tuh di sini. Pak Hamid pun tewas di sel tuh. Bu, sadar Bu. Sakit. Bu. Begitu juga dengan Bu Anis ya. Dia kerasukan dan mencekik lehernya sendiri sampai tewas tuh. Singkatnya nih, menurut cerita dari seorang kiai yang bantuin proses pemakaman itu, keluarga itu udah terjerumus pesugihan. Warga di sini semuanya ya cuma bisa istighfar ketika tahu kenyataan itu. Ya, cerita pun akhirnya selesai teman-teman. Jadi satu keluarga itu akhirnya semuanya meninggal dan dikuburkan saling berdampingan gitu ya. Rumahnya sekarang udah kosong terbengkalai, begitupun dengan kiosnya ya. Ya, teman-teman di sini ada pesan ya. Carilah rezeki yang halal dan jujur. Jangan sampai nyimpang ya demi kekayaan duniawi. Karena nggak bakal berkah loh. Dan berdosa banget tuh ngelakuin perjanjian sama iblis atau jin ya. Udah bersekutu sama Allah ya. Nauzubillah min zalik ya. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari hal-hal yang seperti kayak gini ya teman-teman. Dan itulah ceritanya teman-teman untuk hari ini ya. Makasih banget buat kalian semua yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga semuanya kalian terhibur dengan cerita kali ini. Semoga bisa nemenin aktivitas harian kalian ya. Yang lagi kerja, yang lagi santai aja, yang lagi rebahan, yang lagi makan. Ya pokoknya apapun itu ya. Terima kasih banget sudah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banget udah support channel aku sampai sekarang ini. Karena tanpa support dan dukungan kalian semua, hari ini gak akan ada seperti ini ya teman-teman. Makasih banget supportnya, kalian semua the best lah. I love you all. Oke, kalau gitu mungkin saatnya di sini waktunya untuk undur pamit dulu ya. Kita akan bertemu lagi di hari berikutnya, di video berikutnya, dan di cerita-cerita yang lebih baru lagi, yang lebih seru lagi. Kalau gitu udah ya, kita akhiri dulu sampai sini. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.